Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta masih tetap bersemangat untuk bisa belajar di masa pandemi sekarang. Di sini Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang nantinya sama-sama kita bahas, yaitu berkaitan tentang membuat analisis atas karya seni rupa. Pada bab ini, kita akan mempelajari 2 poin penting. Yang pertama, konsep, tema, dan nilai estetis dalam karya seni rupa, dan aliran karya seni rupa. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang konsep, tema, dan nilai estetis dalam karya seni rupa. Berbicara tentang konsep dalam seni rupa, sebagaimana telah kita ketahui bahwa konsep seni rupa berkaitan erat dengan hakikat seni rupa, aspek-aspek yang membentuk karya seni rupa, serta ragam seni rupa sesuai dengan dimensinya. Biasanya, perwujudan karya ini dilandasi oleh berbagai aspek yang berhubungan dengan latar belakang budaya, kondisi sosial masyarakat, kondisi alam sekitar, serta jumlah hal teknis yang digunakan oleh senimannya. Nah, dari waktu ke waktu, latar belakang tersebut terus berkembang sesuai kondisi zaman berlangsung. Setelah membicarakan konsep, selanjutnya kita akan membahas mengenai tema. Sebagaimana kita ketahui, tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subjek matter atau pokok soal dan judul karya. Oleh karena itu, tema juga sering dikatakan sebagai subjek matter dalam karya seni. Tema selalu bersifat universal sehingga dapat dipahami oleh siapapun dan dari pengguna bahasa apapun di dunia. Tema menjadi pusat gagasan dalam karya seni. Secara sederhana, tema diartikan sebagai makna atau substansi sebuah karya seni. Tema dalam seni rupa selalu memiliki keterkaitan antara senimannya dan dunia yang ada di sekitarnya. Beberapa tema yang sering dijadikan sebagai landasan oleh seniman diantaranya: 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. 2. Hubungan manusia dengan manusia lainnya. 3. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 4. Hubungan manusia dengan kegiatannya. 5. Hubungan manusia dengan alam benda. 6. Hubungan manusia dengan alam imajinasi. Nah, di sini tema yang muncul sebagai landasan berpikir dan berkarya ini kemudian didukung oleh nilai-nilai estetika karya seni rupa. Secara sederhana, nilai estetika dapat dijadikan komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Dengan kata lain, keselarasan menjadi aspek penting dalam karya seni rupa. Meskipun demikian, nilai-nilai estetika karya tidak selamanya subjektif dan sederhana seperti itu. Ada kalanya keindahan tidak hanya terletak pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Nilai estetika merupakan konsep abstrak yang hanya dapat muncul dalam diri seorang ketika menikmati karya seni itu. Itulah penjelasan tentang konsep, tema, dan nilai estetis dalam karya seni rupa. Materi kita yang kedua, aliran karya seni rupa. Pada bagian ini terdapat 4 aliran yang akan kita pelajari. Yang pertama, aliran realisme dalam seni lukis. Aliran yang kedua, aliran ekspresionisme. Aliran yang ketiga,
aliran simbolisme dan monumentalisme. Dan yang keempat, aliran-aliran yang muncul pada abad ke-20. Langsung saja kita masuk ke aliran pertama, yaitu aliran realisme dalam seni lukis. Realis artinya kenyataan. Sesuai dengan namanya, karya-karya lukisan pada aliran ini menampilkan kepahitan hidup, penderitaan pekerja kasar, serta kesibukan-kesibukan dan pelabuhan. Aliran yang kedua adalah aliran ekspresionisme. Lukisan aliran ekspresionisme banyak mengungkapkan perasaan yang bergelora dan tak terkendalikan. Kaum ekspresionis tidak lagi berpendapat bahwa meja adalah meja. Mereka beranggapan di balik meja itu ada terkandung suatu problema lain. Dan problema itulah yang diekspresikan kembali oleh penganut aliran ini. Aliran yang ketiga adalah aliran simbolisme dan monumentalisme. Aliran simbolisme yang dibawakan kepada bentuk yang lebih sederhana, mewujudkan hiasan dan perlambangan. Aliran seperti ini kemudian dinamakan monumentalisme. Kedua, aliran ini sesungguhnya terlahir dari penggalian atas karya-karya seni kuno di Asia dan Afrika. Monumentalisme terlahir dari proses penggalian dan pemahaman atas hasil-hasil karya seni rupa Mesir kuno, sedangkan simbolisme berorientasi kepada karya-karya seni Hindu. Aliran yang keempat adalah aliran-aliran yang muncul pada abad ke-20. Aliran-aliran tersebut antara lain yang pertama, aliran Faufisme. Yang kedua, Kubisme. Yang ketiga, Esensialisme. Yang keempat, Dadaisme. Yang kelima, Surrealisme. Yang keenam, Neorealisme. Yang ketujuh, Neoklasisme. Dan masih banyak lagi aliran-aliran yang lainnya. Itulah penjelasan tentang aliran-aliran karya seni rupa. Demikian video pembelajaran yang disampaikan tadi atau diuraikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Pembelajaran berikutnya masih berkaitan dengan membuat analisis karya seni rupa. Pesan Bapak, semoga kalian masih tetap bisa bersemangat dan diberi kesehatan serta patuhilah protokol kesehatan. Hindari kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.